Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk mengenang peristiwa penting Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Dalam kongres itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang memuat 3 poin utama sebagai wujud persatuan bangsa. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sumpah ini menjadi dasar kuat bagi persatuan Indonesia, mendorong semangat perjuangan kemerdekaan, dan terus menginspirasi hingga saat ini sebagai simbol persatuan dan nasionalisme. Benar sekali, dalam buku Makna Sumpah Pemuda yang disusun oleh Sri Sudarmiatun, disebutkan bahwa 3 butir isi Sumpah Pemuda memang merupakan hasil dari keputusan Kongres Pemuda II yang berlangsung di Weltevreden, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Menteng. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada 28 Oktober 1928 di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat, tempat bersejarah yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Museum ini menyimpan banyak kenangan dan dokumentasi penting terkait peristiwa yang memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Museum ini menyimpan banyak kenangan dan dokumentasi penting terkait peristiwa yang memperkuat persatuan bangsa Indonesia, serta momen-momen krusial dalam perjuangan para pemuda untuk kemerdekaan. Terima kasih telah membagikan teks lengkap Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda yang resmi, yang disampaikan pada 28 Oktober 1928, sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teks ini menggambarkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Teks asli Sumpah Pemuda dari Putusan Kongres Pemuda Kedua pada 28 Oktober 1928, sebagaimana dikutip dalam buku Makna Sumpah Pemuda oleh Sri Sudarmiatun, memang menggunakan ejaan Van Ophusen yang digunakan pada masa itu. Berikut adalah kutipan teks asli dalam ejaan Van Ophusen dari Poetosan Congres Pemuda-Pemudi Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah Jang Satoe, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa Jang Satoe, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjoeng-joeng bahasa persatoan, bahasa Indonesia. Rekonstruksi simbolik dari teks ini kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang menggunakan bahasa Indonesia modern seperti yang kita kenal saat ini. Tepat sekali. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia memang cenderung terpisah-pisah secara kedaerahan karena masing-masing organisasi pemuda berakar dari wilayah dan latar belakang yang beragam. Berbagai kelompok pemuda yang terlibat, seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan lainnya, mewakili keragaman bahasa, agama, suku, adat istiadat, serta budaya dari seluruh Nusantara. Indonesia, serta momen-momen krusial. Namun, dengan tujuan bersama untuk mencapai kemerdekaan, Kongres Pemuda II menyatukan mereka melalui Sumpah Pemuda. Ikrar ini menjadi pedoman nasional yang menumbuhkan semangat cinta tanah air serta memperkokoh persatuan dengan prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Hal ini menandai awal pergerakan yang terorganisir secara nasional untuk melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda memang memiliki latar belakang dan proses yang terstruktur. Berikut adalah kronologi singkat pembentukan isi teks Sumpah Pemuda selama rangkaian Kongres Pemuda II, inisiatif dari PPPI. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, mengusulkan penyelenggaraan Kongres Pemuda II sebagai upaya memperkuat rasa persatuan dan kesadaran kebangsaan di antara para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan Prakongres. Pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928, diadakan pertemuan awal untuk membentuk panitia, merancang acara kongres, serta membahas aspek waktu, tempat, dan biaya penyelenggaraan. Pelaksanaan Kongres Pemuda II. Kongres akhirnya diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di 3 tempat. Gedung Katolike Jongenlingenbon, KJB, Jakarta, sesi pertama pada 27 Oktober. OS Java Bioskop, Jakarta, sesi kedua pada 27 Oktober malam. Indonesische Club Gebouw, Kramat nomor 106, Jakarta, sesi ketiga pada 28 Oktober. Hasil Kongres. Pada sesi ketiga di Indonesische Club Gebouw, para pemuda mencapai kesepakatan untuk merumuskan isi Sumpah Pemuda, yang menyatakan komitmen terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.
Sumpah Pemuda yang lahir dari kongres ini menjadi tonggak sejarah penting bagi persatuan bangsa, menyatukan berbagai elemen pemuda di Nusantara dan mengukuhkan tekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.